Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, banyak netizen yang bertanya gitu, melihat tingkah Yusuf Mansur yang kadang-kadang sudah tidak masuk akal. Ada kesimpulan dari netizen ini Yusuf Mansur ini masih bisa dibina atau sudah perlu dibinasakan. Kan ada kata-kata di tengah masyarakat, ya kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kan gitu aja kan. Cuma udah datang belum waktunya katanya. Karena melihat setelah dikumpul-kumpulkan, itu kejahatan Yusuf Mansur itu kepada masyarakat luar biasa. Walaupun masyarakat kadangkala ya tidak merasakannya, tetapi dampak jangka panjangnya pasti akan sangat terasa. Kita mencoba mengoret-oret apa aja yang sudah dilakukan Yusuf Mansur, atau penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terus-menerus dia lakukan. Yang pertama, yaitu dia mengobral sedekah. Itu dari cerita sedekah itu Yusuf Mansur itu sangat kaya. Cerita-cerita bohong tentang sedekah, cerita nggak ada dasar itu, menurut jemaah yang mengadu itu sekarang kadang-kadang kayak sekarang ini kan bulan Rajab nih. Oh, dalam cerita Isra Mi'raj itu dia berapi-rapi itu, berkobar-kobar semangatnya. Lalu pulang nanti dia gelar karung gitu, dia bisa pulang buang tuh bawa 3 karung. Sebentar aja dia. Lalu dari uang-uang itu dia mencoba menampilkan kehidupan yang serba mewah. Anaknya pakai mobil yang sangat mahal. Itu sebenarnya uang yang dikumpulkan dari kantong-kantong jemaah. Jadi hanya beda-beda tipis lah dengan pengemis-pengemis di pinggir jalan yang minta-minta sedekah gitu. Kalau Yusuf Mansur dia agak parlente, kayaknya parlente, lalu membawa cerita-cerita yang membuat orang bisa terbius. Kaya, mau kaya nggak? Jadi terus tema-tema itu mau kaya gitu. Nggak ada yang lebih dari itu. Karena masyarakat kita yang kalau di bawah itu kan banyak terhimpit oleh cerita kemiskinan. Gitu. Tentu saja mereka kepingin kaya. Bukan hanya masyarakat bawah. Awak pun sebenarnya juga pengen kaya, kan gitu. Semangat orang inilah kemudian yang ditunggangi oleh Yusuf Mansur. Dengan kendaraan yang namanya sedekah. Lalu nanti ada mendampinginya, namanya Jody Brotoseno. Ada lagi kawan-kawan yang lain. Itu mengobral bagaimana memprovokasi orang bisa bersedekah. Sedekah nggak perlu ikhlas. Yang penting nanti balasannya nyata. Begitu orang masuk, oh bukan balasan seperti yang diceritakan Yusuf Mansur yang dapat, malah kebelangsat kalau kata orang Betawi ini. Kebelangsat. Kenapa? Karena yang disanjurkan Tuhan bukan itu. Nah Yusuf Mansur tanggung jawab nggak ada tanggung jawab. Dia malah Malik akan menyerang, berarti ente nggak ikhlas, ente kurang tahajud, ente putus duhanya, gitu. Macam-macam gitu. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yang kedua, itu dia cerita mengumpulkan duit TKI dan TKW Hong Kong itu dengan paket tabung tanah. Jika kita minta orang perluasan masjid lah, ini ada 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 10 meter, gitu kan? Dan seterusnya gitu. Kalau 1 meter misalnya harganya 200.000 atau 500.000, nah 500.000 modal ke surga, kan gitu-gitu. Lalu caranya bagaimana? Ketika dia datang ke Hong Kong tuh dia sentuh tuh perasaan yang paling membuat orang paling tersentuh. Apa katanya? Anak-anakmu nanti tidak boleh lagi seperti kamu. Wah, gitu kan? Dia harus menjadi generasi yang lebih baik. Sekolahnya gampang. Sekolah tinggi. Bekerja yang bagus. Dengan cara itu kita beli Indonesia. Mau nggak gitu kan? Potong gaji nih ceritanya nih. Potong gaji $10 ya kan? Kalau setahun dia dipotong gaji misalnya antara 10, ada 20, ada yang sampai 50 sebulan gitu. Kalau 50 berarti setahun itu $600 Hong Kong.
$600 Hong Kong, kalau $1 sekarang ini katakanlah 12.000 gitu. Ya kan? $100 berarti 12 juta. $600 berarti 7 juta lebih, 7.200.000. Ya. 7.200.000 dikali misalnya 8 tahun, ya kan? 8 tahun, mungkin dia lebih, ya 60 juta lebih, dikali puluhan ribu orang gitu. Maka perkiraan kita ketika itu, kata ibu-ibu yang menjadi korbannya itu, perkiraan Pak mungkin ada sekitar 70 sampai 90 ribu TKW Hong Kong ini secara sadar atau tidak sadar gajinya dipotong atas nama membangun Indonesia, membeli Indonesia. Tapi tanahnya nanti yang disentul itu saja, itu tanah hasil gaji TKW Hong Kong itu. Tapi mereka menikmati enggak? Enggak, ditipu oleh Yusuf Mansur. Dan anak gadisnya siapa namanya itu? Wirda itu sombong sekali dia dengan cerita ini Allah. Padahal itu hasil begitu. 10 hektar tanahnya gitu. Oh 10 hektar ya kaya Pak. 10 hektar disentul tanah. Gimana nggak kaya? 1 meter di sana mungkin 5 juta sekarang tuh. Dikalikanlah. Berapa miliar itu. Ya kan? Kalau 1 hektar saja itu 50 miliar dia punya uang. Ya, mungkin di uangnya dari satu lokasi aja lebih dari setengah triliun. Itu cerita membeli Indonesia. Kemudian dia lakukan lagi apa oleh Yusuf Mansur nih? Begitu dapat uang nih, dia bikin paytrend. Paytrend ini sebenarnya ada juga bantuan dari pejabat. Pejabat misalnya ingin melihat Islam ini bangkit. Jadi ketika dia bisa membantu, dia bantu. Ada orang pribumi yang mapan secara ekonomi gitu. Dibantu. Tapi kemudian bantuan ini dia selewengkan untuk dirinya sendiri. Dia raup uang dari masyarakat, lalu dia gunakan untuk kepentingan sendiri. Lalu dia tunggu-tunggu nanti kapan OJK mengeluarkan surat untuk membunuh paytrend ini. Dan akhirnya paytrend benar-benar dicabut izinnya oleh OJK karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk sebuah usaha yang bergerak di bidang pasar modal. Dicabut. Tapi Yusuf Mansur senang dicabut. Aneh legowo. Dia bukan ikhlas. Karena tujuannya dengan dicabut itu tidak ada lagi tuntutan apapun. Karena dia sudah dipilotkan oleh lembaga resmi otoritas jasa keuangan. Oh dahsyat ini orang ini. Pandai sekali dia, pintar sekali dia. Lalu dia bikin lagi cerita masuk surga atau paket umrah merdeka gitu. Itu tahu nggak berapa dia bayar, dia terima itu. DP saja masing-masing orang 3,5 juta. Ditambah nanti dengan ikut paytrend yang jumlahnya mungkin 6,5 juta. Jadi 10 juta gitu per orang. Jumlah yang terverifikasi saat itu ada sejumlah 7.426 jemaah. Gak ada yang berangkat itu, puluhan miliar dilep aja sama dia. Ya mungkin ini dipindahkan ke beli saham apa itu dengan Haritanu, kita nggak tahu ya. Tapi dalam berita apa lu dia sekali transaksi saham itu ada 80 miliar kalau tidak salah itu. 80 miliar. Kemudian ini orang melihat sebenarnya ini kejahatan. Kejahatan membawa nama Tuhan. Ada orang bilang, kan Anda nggak dirugikan gitu. Ini sebenarnya ini mungkin yang pertama yang bertanya-tanya ini Yusuf Mansur. Kemudian yang mungkin orang-orang yang masih bahlul gitu. Yang mau mendengarkan cerita bodohnya Yusuf Mansur. Sekarang misalnya nih ya, ada orang mengatakan Al-Quran itu ciptaan setan. Anda dirugikan nggak secara materi? Nggak ada. Kalau kamu orang Islam, kamu harus membela. Bahwa itu tidak benar gitu. Sama aja. Tidak mesti kita melakukan itu kalau kita dirugikan secara materi. Lalu kita mengatakan Yusuf Mansur itu salah kalau kita dirugikan secara materi.
Kalau kita nggak dirugikan secara material, terus kita diam-diam aja gitu. Waduh, kalau banyak orang kayak Anda ini, Islam bisa tersungkur ini. Bahlulnya minta ampun gitu. Nggak begitu cara berpikir. Misalnya nih ya, polisi kemarin atau sekarang ini mulai memanggil, ada orang umroh kemarin itu, dia sebenarnya seorang LGBT gitu. Dia umroh berpakaian laki-laki, tawaf dengan membuka auratnya. Terus polisi di sini dilaporkan orang, dia akan bilang, oh kami kan nggak dirugikan gitu. Ya Allah. Jangankan itu, negara aja dirugikan, polisi harus menangkap orangnya. Baik itu ada yang melaporkan atau tidak. Lihat itu misalnya kasus uang palsu di IAIN, di UIN Alauddin Makassar. Ditangkap kan? Nggak peduli itu siapa di belakang yang terlibat, nanti kita tunggu gitu. Jadi kita jangan diikut dengan logika-logika yang bodoh seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Kemudian yang ketiga, apalagi jurusan Yusuf Mansur? Setelah dia beli Paytrend, ada lagi berikutnya kejahatan yang dia lakukan adalah cerita beli saham. Cerita beli saham, padahal tujuan sesungguhnya saya banyak dapat cerita itu. Bagaimana dia memperdaya masyarakat untuk kepentingan pribadi. Jadi ada 13 ini yang sudah kita rilis ini. Mungkin karena waktunya nggak mungkin kita buat nanti di video berikutnya. Kesimpulannya apa? Apa aja yang digagas oleh Yusuf Mansur pasti tujuan nanti kejahatan untuk merugikan masyarakat. Maka kita sedih kalau ada masyarakat yang masih percaya. Nggak di Jakarta, kemudian kita dengar di Surabaya. Waduh, saya banyak kena ini. Di mana kenanya, Bu? Itu ada paket bis kemarin ditawarkan. Loh kan dia udah tahu ini Yusuf Mansur ini apa aja yang dia tawarkan pasti berujung nanti dengan cerita yang mengenaskan. Kalau cerita duit nggak akan dikembalikan. Cerita Tuhan ini dia nggak kembaliin. Di rumah tahfidz saja banyak oleh santri yang dirugikan, nggak kembaliin gitu. Jadi banyak sebenarnya apa aja yang cerita Yusuf Mansur ini, dia akan bangun nanti usaha-usaha real atas namanya sendiri. Nah yang menonjol yang kita gugat hari ini itu adalah yang digugat oleh masyarakat, setidaknya jemaah Masjid Kota Wisata itu adalah warung steak and shake itu punya masyarakat, punya duit dari Masjid Kota Wisata gitu. Yang dia kongkal-lingkong dengan grupnya, akhirnya itu jadi miliknya sendiri. Yang jumlahnya ratusan. Ya terang aja lah duitnya dapat dengan cara itu gampang kok. Jadi orang akan terus mengawasi Yusuf Mansur dengan usahanya yang sifatnya culas, licik, dan penuh dengan rekayasa, penuh dengan nada tipu, berbahasa agama gitu. Yang tujuan akhirnya adalah memperkaya dirinya sendiri dengan menginjak-injak pundak jemaahnya sendiri. Itulah Yusuf Mansur. Maka pertanyaan tadi kita kembalikan kepada masyarakat yang bertanya, Yusuf Mansur ini masih bisa dibina atau sudah perlu dibinasakan? Itu diskusikanlah, nanti kasih ke saya apa jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.